Oke, saya share screen ya. Oke. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang mekanisme pasar yang isinya itu ada permintaan dan penawaran. Sebenarnya PIE itu dasar ya. Dasar, bahkan ada beberapa mengulas materi-materi yang mungkin sudah kalian sampaikan, kalian terima di di SMA gitu ya. Namun nanti perkembangannya PIE ini nyambung ke mata kuliah mikroekonomi ya. Nyambung juga ke mata kuliah makroekonomi dan seterusnya. Jadi kita ini masih dalam dasarnya lah, ibaratnya membahas tentang ilmu ekonomi. Makanya mata kuliahnya dengan judul pengantar ilmu ekonomi. Nah, kita akan bahas terkait dengan permintaan dan penawaran. Adapun pokok-pokoknya, di meja Pak. Iya, Pak. Oke, adapun pokok-pokok pembahasannya kali ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran, harga keseimbangan pasar, perubahan keseimbangan pasar, surplus ekonomi, dan intervensi pemerintah. Jadi ada 5 poin yang akan kita bahas di sini gitu ya. Nah, saya yakin kalian masih ingat terkait dengan permintaan itu apa, gitu ya. Jadi permintaan itu sebuah keinginan konsumen terkait dengan kebutuhan ya. Terkait dengan kebutuhan yang dimana untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan tersebut, konsumen harus rela mengeluarkan sejumlah uang atau sejumlah angka atau nominal yang pada saat itu terukur berapa jumlahnya gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa di hukum permintaan juga, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum permintaan jika suatu barang itu semakin murah, ya, maka permintaan barang itu akan semakin banyak, kan seperti itu konsepnya. Maka kalau konsepnya seperti itu, sudah saya kirim Pak, cuman saya belum sudah saya kasih import. Panduan untuk petugas dan Oke, sorry. Karena di sini saya sebagai panitia pengawas ujian pengetahuan PPG Daljab ya, jadi agak wirawiri. Tapi ya wajib harus tetap mengajar. Oke, jadi kalau semakin barang semakin murah, maka permintaan itu nambah. Nah, di permintaan ini itu kita fokusnya ke konsumen. Ya, fokusnya ke konsumen. Kalau kita melihat apa namanya kita melihat dari keterangan yang saya tulis di sini bahwa jika harga itu naik, maka permintaan juga naik. Seperti itu, kesimpulannya seperti itu. Kalau kita lihat polanya, ini kan polanya sama-sama naik ya. Berarti di permintaan itu nilainya positif. Gitu. Dinilai di positif. Nah, ini sebenarnya sebagai dasar bahwa kalau nanti kita melihat suatu fungsi dari permintaan. Nanti ada contohnya seperti itu. Nah, kita lihat juga selanjutnya. Nah, bentuk dari fungsi permintaan adalah dia lebih dari kiri atas ke kanan bawah. Itu model atau tipe dari fungsi permintaan kalau kita lihat kurvanya. Nah, ini gambaran dari kurva di mana bagian Q ini adalah quantity. Ya. P ini adalah price atau harga. Jadi harga dan jumlah. Jadi bagian bawah ini kita bahas tentang jumlah barangnya. Sedangkan P-nya ini terkait dengan harga. Kita lihat polanya ya, kita lihat polanya.
saat dia jumlahnya hanya 2, harganya itu tinggi. Tetapi pada saat harganya turun menjadi 200, dia naik. Bahkan semakin turun lagi harganya, dia semakin banyak. Jadi kesimpulannya ini memenuhi dari pengertian fungsi permintaan maupun hukum permintaan. Karena semakin murah harga barang tersebut, maka permintaan terhadap barang akan semakin banyak. Jadi fokusnya adalah di sini adalah konsumen yang kita bahas. Nah, fungsi permintaan ini bisa bergeser. Dia bisa bergeser ke kanan atas, bisa bergeser ke kanan bawah. Nah, pergeseran ini pasti ada faktor-faktor yang ibaratnya mempunyai dampak terhadap permintaan suatu konsumen, permintaan barang suatu konsumen. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini kebetulan contohnya pergeseran ke kanan. Artinya kalau pergeseran ke kanan, kita lihat kalau pergeseran ke kanan, maka ada perubahan juga terkait dengan price, terkait dengan harga dan barangnya. Nah, adapun penjelasannya kita lihat bagian sebelah kiri. Kurva permintaan bergeser ke kanan jika berarti ini menjelaskan faktor-faktor yang mengakibatkan kurva itu, garis itu bergeser ke kanan. Yang pertama, pendapatan rata-rata rumah tangga itu naik. Seperti itu. Itu mengakibatkan perubahan jumlah barang. Nah, contohnya yang mungkin bisa kita lihat gitu ya. Kita lihat adanya pendapatan rata-rata rumah tangga naik, mungkin lebih ke konsumtif atau mungkin lebih tidak gitu. Artinya apa? Dengan adanya pendapatan rata-rata rumah tangga naik atau pendapatan rumah tangga atau mungkin gaji lah kasarnya kita ngomong ya, gaji dari rumah tangga itu, maka tentu saja kuantitas barang yang akan dibeli akan semakin bertambah. Jadi saya ingat banget pertama kali saya kerja itu tahun 2000 berapa ya? 2007 waktu itu sambil kuliah gitu ya. 2007 waktu itu sambil kuliah saya dapat gaji 300 per bulan gitu ya. Jadi sambil kuliah waktu itu saya sambil kerja. Ya pada waktu itu barang-barang yang saya beli juga nggak terlalu banyak karena waktu itu 300.000 rupiah buat 1 bulan gitu ya, nggak makan dan sebagainya gitu. Jadi barang yang saya peroleh juga nggak terlalu banyak. Tetapi setelah saya berpindah ke pekerjaan yang lain, waktu itu naiklah, seingat saya gaji saya 1.250.000 pada saat itu. Itu saya kerja di Ponorogo, Jawa Timur gitu ya. Ini pengalaman saja. Pada saat gaji saya itu naik, ternyata barang yang saya beli dan jumlahnya itu juga ikut naik. Nah, setelah saya pindah juga lagi, pindah ke beberapa tempat dan akhirnya ke UNJ juga, ini pendapatan saya naik gitu ya. Cuman jumlah dan harga yang barang yang saya ini juga tetap naik. Artinya itu menjelaskan searah dengan pergeseran kurva permintaan. Nah, itu yang kita bisa analisis di kehidupan sehari-hari. Tanpa terasa kesimpulannya adalah semakin meningkatnya pendapatan kita akan diikuti peningkatan jumlah barang maupun harga barang itu sendiri gitu. Kalau dulu beli baju yang murah-murah misal 25.000, sekarang sudah naik karena gajinya juga naik gitu. Dan bisa saja kalau kenaikannya lebih banyak gitu, ya belinya cuma 1, sekarang bisa 3 sekaligus. Nah, seperti itu contohnya. Ini terkait dengan barang harga
jadi harga barang substitusi gitu ya. Harga barang substitusi penggantinya yang mengakibatkan kalau tidak ada beras akan diganti apa dan seterusnya gitu ya. Nah ini barang pelengkapnya juga, kalau pelengkapnya ikut naik, jumlah barangnya juga ikut naik. Nah terus selera. Nah kalau selera ini berkaitan dengan bisa wilayah sih sebetulnya kalau terkait dengan selera. Sebagai contoh, misal masyarakat yang tinggal di wilayah Sumatera, terutama masyarakat tinggal di daerah pinggir-pinggir, bisa pinggir laut atau mungkin pinggir-pinggir kali, terutama di Palembang sana ya. Ternyata di sana itu konsumsi ikannya tinggi. Gitu. Sedangkan kalau misalnya di Jawa, mungkin di Jawa Tengah atau di Surakarta, itu tingkat konsumsinya rendah. Jadi di situ menjelaskan bahwa selera masyarakat di antara satu dengan lainnya itu berbeda-beda, yang kaitannya akan ada dengan perubahan atau pergeseran kurva permintaan itu. Baik perubahannya itu ke kanan maupun perubahannya ke kiri. Nah, jumlah penduduk yang terakhir, jumlah penduduk itu meningkat. Sudah pasti ya, kalau jumlah penduduk meningkat, maka jumlah barang yang akan dibeli juga akan bisa lebih banyak. Gitu. Bahkan jumlah penduduk ini akan mempengaruhi pergeseran kurva permintaan, entah itu dia pergeserannya ke kanan maupun ke kiri. Jadi jumlahnya meningkat, tetapi ini juga ada kaitannya dengan pendapatan rata-rata rumah tangga itu sendiri gitu. Kalau jumlah penduduknya meningkat diikuti pendapatan rata-rata rumah tangga, maka kemungkinan besar kurva itu akan bergeser ke sebelah kanan. Namun kalau jumlah penduduknya meningkat tapi ternyata akan lebih sulit mencari kerja sehingga pendapatan rata-ratanya rendah, maka akan bergeser ke kiri. Jadi ada pengurangan harganya juga, jumlah barang yang dikonsumsinya. Nah, artinya di situ kalau kita mau mengidentifikasi faktor-faktor permintaan yang di sekitar kita itu apa saja sih? Ya. Saya ingin kalian satu persatu, bukan satu persatu. Mungkin yang pertama ini siapa yang mau mengidentifikasi di sekeliling kita saja ya, di sekeliling kita terkait dengan faktor permintaan yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Apa sih mau kita resume nih, kita identifikasi yang benar-benar real ya, yang benar-benar kita rasakan di kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Iya, boleh, silahkan, Lucy. Menurut saya, maaf Pak, nama saya Luciana Pradevi. Menurut saya ini ada perkiraan harga di masa depan. Soalnya kan misalnya kita sekarang lagi di masa pandemi, pas lagi COVID naik-naiknya itu banyak yang beli masker karena tahu nanti bakal dibutuhin, terus harganya juga meningkat gitu Pak. Oke, berarti apa tadi kesimpulannya? Perkiraan harga di masa depan. Nah ini menarik ya, Lucy, terima kasih ya. Tadi nyangkut paut terkait dengan masker ya. Saya ingat banget di awal COVID, di awal COVID sekitar bulan Maret atau bulan Februari atau Maret, saya lupa. Pemerintah itu belum menyatakan COVID pada saat itu, belum menyatakan COVID. Karena posisinya itu libur semester ya, antara Januari dan Februari, lebih tepatnya Februari itu libur semester. Kebetulan saya pulang kampung saya kebetulan di Lampung ya. Yang menarik pada saat itu, saya itu naik travel untuk ke rumah saya di Tangerang Selatan gitu ya.
yang menarik pada saat itu ternyata penumpangnya itu saya sendiri, satu travel, dan isinya apa kalian tahu? Isinya adalah masker satu mobil box. Isinya itu masker. Bayangin aja. Saat saya belum percaya pada saat itu COVID, dan menurut saya masker itu ya nggak penting-penting amat, pada saat itu juga saya nggak pakai masker gitu kan. Ada orang yang sudah memprediksi harga masker itu bisa melejit. Jadi mungkin dia, sebenarnya saya keren banget ya orang itu bisa memprediksi sampai sekian gitu ya. Dan saya ingat banget setelah benar-benar booming COVID, saya ingat banget ke kampus gitu ya. Ke kampus pada saat itu saya naik kereta. Karena sudah mulai ada COVID, agak gimana gitu ya. Beli masker sudah mulai susah, saya pada saat itu beli itu satu lembar itu 10.000 satu masker. Jadi memang benar yang dikatakan Lucy tadi ya, perkiraan harga di masa depan itu akan mempengaruhi banget terkait dengan permintaan. Gitu. Tapi yang lebih hebat lagi bisa memprediksi harga itu sendiri, itu bagus banget, hebat banget pada saat. Walaupun sebenarnya nggak boleh juga ya menimbun dan sebagainya, tapi kemampuan untuk prediksinya bagus banget. Mungkin orang nggak mikir sejauh itu, tapi dia bisa mempunyai kemampuan berpikir seperti itu. Menurut saya itu kompetensi yang bagus. Tinggal bagaimana orang itu menggunakan kompetensinya untuk yang kebaikan. Itu pengalaman saya. Jadi pada saat itu nih apalah masker kok satu mobil travel penuh gitu, ternyata setelah booming harga masker gila-gilaan. Oke, ada lagi? Anis dipersilahkan untuk memberikan jawabannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anis Salsabila. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang kedua itu yang udah pasti itu tingkat pendapatan masyarakat, Pak. Kalau pendapatannya itu ya tinggi, berarti permintaannya juga otomatis tinggi juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Anis. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Dari pengalaman saya cerita pengalaman gaji saya yang ibaratnya pertama 300.000 dan alhamdulillah sekarang ya sudah meningkat banyaklah ibaratnya seperti itu. Ternyata seiring peningkatan pendapatan akan meningkatkan kebutuhan kita gitu ya. Ini sangat nyata dan sangat bisa saya rasakan pada saat ini. Oke, ada lagi? Selanjutnya Alivia Harfiani, dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alivia Harfiani Lemana. Saya akan menjawab yang ketiga itu selera konsumen, Pak. Soalnya kalau misalnya konsumennya mau banyak, permintaannya otomatis bakalan banyak. Begitu juga sebaliknya kalau dia nggak mau, nggak ada permintaan. Ada nggak contohnya kalau kita mungkin di lingkungan kamu gitu ya, kayak selera konsumen itu seperti apa? Ada kira-kira gambaran supaya kita, saya ingin pada saat kita membahas ilmu ekonomi bukan sekedar teoritik, tapi kita mikirkan juga ternyata benar ya teori-teori ini terjadi di sekitar kita seperti itu. Kira-kira ada nggak, Alif? Ada, Kak. Alivia, apa kira-kira? Sekarang kan zaman corona gini lagi pada gencar produk-produk yang katanya, oh ini bisa nyembuhin dari COVID nih gitu. Kayak salah satunya itu ada produk susu Bear Brand. Itu tuh di lingkungan saya banyak yang lagi nyari-nyari tuh Pak, susu Bear Brand. Oke, terima kasih Alivia. Selanjutnya ada lagi? Selanjutnya untuk Safa Alinda dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Safa Alinda Pramasasti. Menurut saya faktor usaha pihak produsen memproduksi dalam banyak penjualan. Contohnya kayak tadi si Lucy kan bilang kalau misalkan awal-awal COVID tuh masker harganya kan mahal kan karena banyak yang nimbun, terus mungkin produksinya itu kayak agak berkurang gitu dan banyak yang minat, jadi harga bisa lebih tinggi. Nah kalau misalkan sekarang harga masker kan udah balik ke normal lagi karena banyak produsen yang udah memproduksi masker. Jadi
Dan juga rakyat itu masih banyak yang cari masker karena sekarang masker termasuk kebutuhan pokok buat kita. Oke. Coba poinnya apa Safa kira-kira yang bisa singkat yang bisa kita masukkan seperti teman-teman ini? Usaha pihak produsen memproduksi dan memperbanyak penjualan. Oke. Sebenarnya nggak salah ya, masuk akal sekali gitu ya. Tetapi mungkin itu lebih ke arah penawaran ya. Karena kita tadi seperti yang saya jelaskan, permintaan itu fokusnya itu konsumen atau masyarakat lah. Kalau kita lebih fokusnya ke produsen, maka larinya akan ke penawaran. Tapi ya nggak salah juga gitu ya terkait dengan mungkin itu tadi bisa seperti inilah perwakilan dari Safa tadi. Ya, jadi terkait dengan harga barang juga tadi kan jelas pada saat masker naik, jumlahnya juga sedikit dan sebagainya gitu. Terjadi bisa mewakili harga barang. Jadi kita tidak bilang dari konsumennya, tapi kalau harga barang itu kan ibaratnya ya tengah-tengah ya, bukan dari produsen juga ada sangkut pautnya dengan konsumen juga. Ya. Oke, ada lagi? Ada Pak, Amanda Febriani dipersilahkan. Silakan Amanda. Mungkin tadi yang dimaksud Safa ini ya, ketersediaan barang substitusi dan harga barang. Poin intinya, benar nggak Saf? Iya benar, Man. Nah, Iya. saya mau jawab Pak yang faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Menurut saya tingkat intensitas kebutuhan. Tingkat kebutuhan. Boleh saya tulis seperti ini? Boleh. Nah, kira-kira apa Amanda? Menurut kamu nih, pendapat kamu? Kayak misalnya, kan di pandemi ini bisa diambil contoh kuota nih. Kan banyak yang membutuhkan kuota, mau pelajar, mau baik pelajar, mahasiswa, ataupun yang WFH. Nah, semakin banyak kebutuhan akan kuota, semakin tinggi juga permintaan dari providernya. Begitu Pak menurut saya. Semakin tinggi permintaan terhadap kuota, maka semakin tinggi juga dari providernya gitu ya. Iya, dan harganya juga mahal juga Pak, price-nya. Kalau modelnya seperti itu mungkin lebih ke penawarannya itu ya, karena ibaratnya kalau penawaran itu semakin tinggi harga barang maka semakin banyak juga barang yang ditawarkan karena fokusnya ke si produsen karena ya produsen harga barang yang tinggi permintaannya tinggi, harga barang yang turun permintaannya juga akan turun. Oke, nggak apa-apa. Jadi oke, tingkat kebutuhan mungkin bisa yang lain. Amanda, kira-kira apa yang bisa mewakili? Sebenarnya nggak salah, cuman mungkin ada beberapa kalimat yang bisa disesuaikan saja. Kayaknya tadi udah dijawab sama Safa Pak yang soal masker bukan? Tadi sempat ada maskernya gitu. Oke, ya boleh sih kalau misalnya diambil contoh pada masker ya gitu. Pada saat masker itu tinggi sekali gitu ya, satu masker 10.000 yang saya alamin, saya ngelihat gitu ya, karena biasa saya lihat di situ di stasiun orang banyak beli masker pada saat masker itu murah gitu ya. Kan jadi harganya murah, yang beli banyak. Jadi jumlah barang yang dibeli juga banyak. Tetapi pada saat harga masker itu tinggi, 10.000 pada saat saya beli itu, orang mau beli setelah tanya harga 10.000 nggak jadi. Ya.
Jadi kan seperti ya, permintaan, jadi harganya tinggi, maka permintaan akan turun, harganya turun, maka permintaan akan tinggi. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Masih ada, Pak. Clarissa, dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Clarissa Nurulahi. Saya akan menjawab tentang faktor permintaan menurut saya, yaitu pada saat hari raya keagamaan seperti Natal atau Idul Fitri, pastinya kebutuhan terhadap daging sapi, ketupat, kue-kue akan meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Berarti hari raya. Bolehlah kita tulis seperti ini. Sebentar saya cas dulu. Oke. Nah itu pasti ya, kalau udah hari raya itu katanya orang nggak punya duit, katanya lagi susah, lagi krisis moneter, tetap aja orang itu banyak yang dibeli gitu ya. Mampu juga beli daging yang katanya mahal lah gitu ya. Jadi memang momen-momen tertentu itu ibaratnya kalau alasan tidak punya duit itu nggak sulit, itu tetap akan terbeli walaupun berapapun jumlahnya. Kayak daging sapi itu kan berapapun jumlahnya dibeli, padahal biasanya tidak seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mungkin ini terakhir, Pak, dari Wirayuda, dipersilahkan. Silakan, Wira. Ya, izin menjawab, Pak. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah kualitas barang, Pak. Kualitas barang itu sendiri, Pak. Coba dijelaskan. Kalau kualitas barang itu semakin baik, permintaan juga semakin naik, Pak. Oke, ada yang mau menanggapi? Coba kita lihat ini dulu deh. Oke. Atau mungkin ini deh yang mudah. Nah, tadi pernyataan dari Wirayuda gimana? Coba diulangin. Biar teman-temannya nangkap, saya nangkap lagi. Gitu. Kalau kualitas suatu barang itu bagus, Pak, mungkin permintaan barang itu semakin naik lagi, Pak, kualitasnya. Kualitas bagus. Tapi kalau kita melihat dari 2 poin, ya namanya fungsi permintaan kan diukur dari price dan quantity, gitu ya. Price dan quantity. Nah, kembali lagi dengan pernyataan Wirayuda sebenarnya nggak salah. Berarti ya. Ini, Pak, tapi kalau dia lebih paham ke ya, udah paham ya. Nah, coba silakan. Lebih ke kualitas dan harganya itu, Pak, sama rata, Pak. Kualitas ada, barangnya juga ada, Pak. Harganya juga ada, Pak. Oke. Berarti kalau kualitas barang itu bagus, berarti harganya juga bagus. Oke. Jadi sama ya, persepsi kita sama. Kalau harganya bagus atau harganya mahal gitu ya, maka kuantitinya gimana? Contoh yang dibeli. Kualitasnya bagus, harganya juga semakin ke atas, Pak. Oke, kualitas. Oke, kita samakan persepsi ya. Quality sama dengan price ya. Ini key ini bukan quality ya, tapi quantity, jumlah. Oke. Jumlah. Artinya kalau quality sama dengan quantity, barang itu ibaratnya bagus, harganya bagus. Maka kalau kita lihat pola fungsi permintaan ini, harganya itu 300, yang beli cuma 2. Nah, itu. Itu baru masuk ke permintaan. Tapi kalau kamu ngaitkan dengan penawaran dari sisi produsen, maka masuk akal. Gitu ya. Harganya dia tinggi, maka namanya produsen ya cari untung sebanyak-banyaknya, harganya ditinggikan. Mungkin seperti itu. Ya boleh saja tingkat harga. Sebenarnya nggak salah, cuman
contohnya saja yang kurang tepat. Tingkat harga. Terima kasih, Pak. Sama dengan harga barang, ya, oke, nggak masalah. Ya, jadi ini identifikasi yang sudah kita lakukan. Artinya sebenarnya ini tuh membuat kita atau mempersamakan persepsi kita terkait faktor permintaan yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini juga mungkin masih banyak lain. Nah, harapan saya dengan kita berdiskusi seperti ini, kita ini nyamakan persepsi. Seperti halnya yang terakhir terkait dengan Wirayuda, mungkin ada sedikit miss, kita samakan persepsi, kalau cocok kita lanjutkan, kalau ada yang mau kita bahas, ya kita bahas lagi. Ya, kita next. Nah, ini terkait dengan rumus permintaan. Oke, untuk mencari suatu rumus itu menggunakan pendekatan yang di atas ini. Ini sebenarnya pendekatan lama ya. Pendekatan lama dengan rumus P min P1, P2 min P1 sama dengan min Q1 per Q2 min Q1. Ini pendekatan yang sudah kita pakai lama banget, tapi nggak salah. Beberapa semester lalu gitu ya, waktu saya megang mata kuliah matematika ekonomi, ya ada sedikit materi terkait ini. Nah, pada saat itu saya baca buku, ada bentuk fungsi yang baru gitu. Tapi esensinya sama, caranya sama, hasilnya pun sama. Cuman dia lebih ringkas gitu. Ada. Jadi enggak selalu cara ini yang baku, enggak. Gitu. Bisa menggunakan cara lain yang artinya tetap ending yang dihasilkan tuh sama dan benar. Kira-kira itu. Nah, kita lihat di sini. P sudah jelas tadi, price atau harga. Q adalah quantity atau jumlah. Nah, kalau Q1 di sini artinya jumlah awal. Berarti barang awal pada saat harganya juga awal. Nah, setelah ada perubahan price-nya, harganya naik gitu ya, atau harganya berubah, maka akan ada keterkaitan dengan jumlah barangnya juga akan berubah. Nah, kalau kita lihat fungsinya ada P sama dengan A min BQ dan Q sama dengan A min BP. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita kembali ke ini. Oke, ini saya, sorry. Ini saya ada kesalahan nih tadi ya. Oke. Nah, pada saat harganya dia naik, maka permintaan dia akan turun ya. Jadi ini slotnya slot negatif. Nah, slot negatif ini, sorry, saya tadi kayaknya salah ngomong atau mungkin apa yang saya tulis dengan apa yang saya omongkan berbeda. Tapi ini, sorry ya, saya koreksi lagi. Kita lihat di grafik ini, bahwa pada saat harganya naik, gitu ya, 200 ke 300, maka akan ada perubahan dari segi jumlahnya. Pada saat masyarakat itu membeli barang dengan harga 200, yang dibeli 3. Saat dia naik menjadi 300 gitu ya, jumlah barangnya yang dibeli turun. Berarti kan saat P itu naik, maka Q akan turun. Nah, ini slotnya slot negatif. Karena dia bertentangan. Satu naik, satu turun. Nah, ini ada kaitannya juga. Kenapa di rumus permintaan itu slotnya di sini negatif. Itu terkait dengan fungsi permintaan, terkait dengan hukum permintaan dan sebagainya. Nah, ini dasar kenapa dia negatif dan sebagainya. Nah, ini contoh soalnya. Di saat harga buku Sinar Dunia 10.000, sedangkan pengharapannya atau mungkin ini permintaan akan barang tersebut sebanyak 10 lusin.
Nah, pada saat harga itu turun, nah, berarti sama-sama harga. Harga ini P, karena dia dijelaskan pertama, berarti dia P1. Yang ini karena dijelaskan kedua, jadi P2. Ya. Pada P1, jumlah yang dibeli sebanyak Q1, 10. Tapi pada saat dia berubah menjadi 8.000, yang dibeli juga berubah jadi Q2. Seperti itu. Nah, contohnya jawabannya di sini tidak ada. Maka di sini, oke, sorry, sedang ajan, mungkin kita stop terlebih dahulu. Min Q1 per Q2 min Q1. Seperti biasa, kita tinggal masukkan saja karena kita sudah mengidentifikasi di sini. Kita masukkan saja mana P1, mana P2, ya, seperti biasa. Lalu mana yang bisa disederhanakan. Artinya apa yang bisa kita jumlah, kita kurang, yaitu yang bisa kita sederhanakan. Kalau P min P1, P1-nya kebetulan sudah ada harga jumlahnya 10.000, maka itu tidak bisa disederhanakan. Jadi tetap P min 10.000. Tetapi kalau kita lihat bawahnya, P2-nya 8.000 dan P1-nya itu 10.000, maka itu sudah ada angkanya, maka bisa kita kurangi. Kalau di sini kita kurangi. Jadi 8.000 dikurang 10.000 jadi min 2.000. Sama halnya dengan Q juga seperti itu ya mekanismenya. Jadi di sini keterangannya Q min 10 min 4 berarti. Sorry, ini salah ini berarti. Ini bukan Q min 10 min 6. Jadi Q min 10 per 6. Karena posisinya ada di bawah. 6 itu dari 16 dikurang 10. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita lihat di sini adanya sedikit perubahan ya. Perubahan terkait dengan angka. Kalau dibagi, dia berpindah. Ya seperti kita mana ya, sebentar. Oke. Kalau dari posisi bawah ke atas, kita ketahui dia akan berpindah ya. Kalau dia bagi akan berubah jadi kali. Dan sebaliknya. Gitu. Kalau kali akan berubah jadi bagi. Nah ini kebetulan bagi per. Di situ ada per, maka dikalikan. Maka perhitungan di sini mengalami perubahan juga. Dari situ. Kita lihat, oke, di sini agak dibolak-balik sih. Jadi membingungkan. Sebenarnya kita bisa juga tetap dengan posisinya, cuman di sini dirubah. Q dipindah ke bagian depan karena si pembuat soal ini yang ditanya Q. Jadi dia dipindahkan ke depan. Jadi min 2000 ini dikali Q. Jadi min 2000 Q dan min 10 dikali min 2000 jadi plus 20.000. Nah, sedangkan yang per 6 yang saya coret tadi, dia dikali P di sini depannya, karena P-nya plus berarti 6P, dikali min 10.000, maka berubah jadi min 60.000. Nah, tinggal kita pindahkan. Posisinya kita pindahkan. Nah, mungkin ini nggak terlalu simpel ya. Justru kalau saya lebih suka gitu ya. Posisi sudah ini ya, maka kita tinggal pindahkan saja min 2000 Q sama dengan 6P, tinggal 20.000 pindah ke kanan plus berarti berubah jadi negatif ya. Berarti di sini min 80.000. Seperti itu. Nah, karena ada depannya ada 2000 ya, maka masuk sini nih. Langsung dibagi, 2000-nya pindah pembagian. Jadi hasil dari 6P
min 80.000 dibagi min 2.000 adalah Q sama dengan min 0,003P plus 40. Ya. Jadi ini fungsinya. Dari fungsi permintaannya. Nah, kebetulan di sini dibalik 40 dipindah ke depan, min 0,03P-nya dipindah ke belakang seperti itu. Nah, bisa juga sebenarnya ini dirubah ke awalan P. Jadi poin pentingnya adalah pada saat kita membuat fungsi, baik itu fungsi permintaan maupun penawaran, kita boleh membuat depannya itu Q atau P, boleh. Tetapi pada saat nanti perhitungan terkait dengan keseimbangan pasar, maka harus sama. Kalau permintaan itu menggunakan awalan Q, maka penawaran juga wajib menggunakan awalan Q, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu poin pentingnya. Tapi kalau hanya sekedar mencari fungsi permintaan maupun penawaran, kita bebas. Mau pakai Q boleh, mau pakai P boleh. Nah, itu sekilas terkait dengan gambaran contoh soal. Nah, ini penawaran. Jadi penawaran itu fokusnya ke produsen. Karena jumlah barang yang produsen ingin atau tawarkan itu pada tingkat harga selama periode tertentu. Jadi jika harga barang naik, tentu saja si produsen cenderung ingin menambah jumlah barang yang dihasilkan. Contohnya ya masker, saat harga masker naik gitu ya, orang berbondong-bondong pengen menambah jumlah masker. Tapi saking banyaknya orang yang pengen menjual masker, akhirnya masker itu turun lagi ke harga yang normal. Nah, itu terkait dengan hukum permintaannya juga. Nah, ini perubahannya. Perubahannya sama, bisa bergeser ke kiri maupun bergeser ke kanan. Nah, ini ada beberapa keterangan yang bisa kalian baca. Oke. Di increased supply gitu ya, terjadi pertambahan atau kenaikan jumlah barang yang ditawarkan meskipun pada tingkat harga yang sama. Oke, kita lihat increased supply. Berarti yang mana? Yang S1 atau S2 kalau kita bicara increased supply? In itu yang S1 atau S2? Kalau kita lihat di gambar ya, ini S1, ini S2. S1, Ya, Pak. oke, ya, S1. Karena apa? Di sini harganya tetap, tetapi jumlahnya naik. Dari awalnya Q2 berubah menjadi Q1. Ternyata apa yang mengakibatkan terjadinya seperti ini? Yang mengakibatkan itu adanya subsidi dari pemerintah, ya. Tentu saja subsidinya itu akan meningkatkan jumlah penawarannya. Subsidi kan ibaratnya pemotongan harga. Karena harganya lebih murah, gitu ya, maka jumlah Q-nya akan bertambah. Tapi di sini harganya itu dibilang tetap, gitu. Harusnya akan seiring perubahan harga, maka akan bertambah hanya perubahan kuantitinya. Namun pada saat adanya subsidi, perubahan harga itu tidak terjadi. Maka harganya itu tetap nilainya. Tetapi kuantitinya dia berubah. Gitu, karena ada subsidi. Nah, di increased supply itu sebaliknya. Ya. Artinya jumlah barang yang ditawarkan berkurang meskipun pada tingkat harga yang sama. Harga sama tapi kuantiti dia berkurang, awalnya Q2 berubah jadi Q1. Terus apa yang mengakibatkan hal tersebut? Nih contohnya, misalnya subsidi dicabut, BBM meningkat, peningkatan tarif pajak, ya. Itu yang mengakibatkan. Cuman
Kalau BBM ini kadang saya nggak terlalu setuju ya. Kalau BBM itu akan mempengaruhi, gitu ya, mempengaruhinya. Karena apa? Nah, BBM itu ya berapa harganya tetap akan dibeli gitu. Sekarang naik itu ya tetap akan dibeli dengan jumlah sama. Karena memang ini sudah kebutuhan mutlak, ini nggak bisa diganggu gugat. Tapi ini masih bisa menggambarkan lah keadaan di mana pergeseran kurva itu sendiri. Oke, dari yang apa yang sudah saya jelaskan, ada yang mau mengidentifikasi terkait faktor yang mempengaruhi penawaran? Mungkin saya dulu ya Pak. Saya ingin menjawab. Mungkin faktor yang pertama itu harga barang alternatif lebih murah daripada harga barang utama. Karena kalau ketika suatu barang itu meningkat, maka penawaran terhadap barang alternatif itu pun akan mengalami peningkatan. Karena penjual akan lebih menawarkan barang alternatif ketimbang dari barang utama. Contohnya ketika sekarang pandemi itu, harga masker medis yang sekali pakai itu kan lebih mahal daripada harga masker kain yang bisa dipakai berkali-kali. Jadi otomatis penjual lebih menawarkan masker kain yang lebih murah dan bisa dipakai untuk berkali-kali. Seperti itu mungkin Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih. Tadi siapa ya? Kadang nggak muncul ya di... Oh iya Pak, maaf, saya Rifda Alifia. Oke, Rida. Kadang nggak muncul di Zoom, jadi saya agak lupa. Saya nggak tahu orang yang mana. Lagian kita juga belum kenal yang jadi ini sekalian kita perkenalan gitu. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Pak Adinda Rizky Melani Putri. Oke, silakan Adinda. Menurut saya yang mempengaruhi itu adalah biaya produksi, karena kalau biaya produksinya naik, maka harga tersebut juga akan naik. Misalnya kayak produsen jualan donat. Nah, tapi tuh tepungnya itu lagi naik, Pak. Biasanya harganya itu akan naik atau donatnya itu tuh bentuknya kayak lebih kecil gitu, Pak. Itu aja. Oke, terima kasih. Berarti sebenarnya yang kamu sampaikan adalah saat harga naik, bahan baku naik, harganya juga naik gitu ya? Iya, betul Pak. Oke, nah kalau harga barang naik karena bahan bakunya naik, oke, nggak masalah, benar banget. Tetapi kalau kita berkaitan dengan jumlah barang yang diproduksi, apakah itu naik atau tidak menurutmu? Menurut saya kayaknya enggak Pak, karena kan biayanya juga naik, jadi kayak lebih dikurangin aja. Oke, berarti mungkin itu masuk ke sini lah ya. Dia harganya harusnya naik juga, ya. Tapi kuantitinya dia berkurang karena harganya. Nah mungkin itu contoh lebih tepat ke permintaan ya. Walaupun dari sisi kamu bicara dari sisi produsen, karena harga barang yang naik, gitu ya, jumlah yang dibeli masyarakat itu akan semakin kecil, atau jumlah yang ditawarkan produsen juga semakin kecil. Nah, maksudnya di penawaran ini, kalau kalian masih ingat Ceteris Paribus, masih ingat nggak Ceteris Paribus? Ada yang ingat? Jadi Ceteris Paribus itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan itu dianggap nol gitu ya. Tadi kamu menjelaskan adanya perubahan bahan baku. Nah, bahan baku itu mengakibatkan perubahan harga. Itu kita anggap tidak ada gitu. Karena kalau kamu menggabungkan itu, maka akan ada perubahan. Perubahannya di mana di kuantitinya, karena bahan baku naik, tentu saja barangnya akan naik, tapi kuantitinya akan lebih sedikit. Gitu. Jadi kita tidak memperhitungkan tadi perubahan bahan bakunya. Jadi bahan baku tetap nol lah, tidak ada nilainya gitu ya.
itu terkait dengan ceteris paribus gitu. Jadi kalau pada saat harganya tinggi, ya yang ditawarkan juga akan banyak. Logikanya gitu, walaupun sebenarnya yang kamu ceritakan adalah pengalaman sehari-hari gitu ya. Pada saat harganya naik gitu ya, ukurannya kecil, ya mungkin jumlahnya akan sama, gitu. Tapi ukurannya kecil gitu. Tapi itu realnya karena kamu memasukkan faktor lain, faktor dari bahan baku itu sendiri. Gitu. Tapi kalau tidak ada faktor itu ya saat harganya naik ya kamu akan naik. Apa akan ingin menjual lebih banyak gitu. Jadi seperti itu. Ada lagi? Saya Pak Amanda Febriani izin menjawab. Silakan Amanda. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu kondisi alam. Oke. Kenapa? Misalnya tanaman palawija yang ditanam dengan baik pada saat musim panas, sedangkan padi berproduksi dengan baik pada musim hujan yang cukup. Atau misalnya pasokan produk tersebut menurun pada saat pasokan produk pertanian meningkat ketika musim hujan, namun pasokan produk tersebut menurun pada saat kemarau. Nah, oke, kondisi alam ya. Jadi si Amanda nggak menjelaskan faktor lain, gitu ya. Dia cuma menjelaskan kondisi alamnya. Tapi kalau Amanda menjelaskan faktor lain yaitu harga, gitu ya. Biasanya kalau panennya banyak, harganya kan lebih murah. Nah, itu bukan ceteris paribus lagi, gitu ya. Nah, kita menggeser hal-hal yang berkaitan dengan ceteris paribus. Selanjutnya. Selanjutnya, Safa Alinda dipersilahkan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Safa Alinda. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu jumlah pedagang atau penjual. Jadi, semakin banyak pedagang dalam suatu wilayah, maka penawaran terhadap suatu barang akan meningkat, Pak. Oke, ada yang mau menanggapi? Oke. Nah, mungkin ini bisa masuk ke sini nih. Dia harganya tetap, tapi ininya bisa banyak kuantitinya karena dia penjualnya banyak gitu ya. Harganya masih tetap, tapi jumlah yang ditawarkan banyak karena banyak yang menjual barang-barang tersebut. Ya, bisa masuklah ke sini. Oke, selanjutnya ada lagi. Pada Jessica dipersilahkan. Sebelumnya saya Jessica, Pak. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu penggunaan teknologi, Pak. Jadi semakin maju teknologinya kan pasti jumlah barang yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Otomatis penawarannya juga akan bertambah, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada, Pak. Kepada Alivia, Harfiani dipersilahkan. Sebelumnya perkenalkan saya Alivia Harfiani, Pak. Menurut saya salah satu faktornya itu tujuan perusahaan, Pak. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang mau menguasai pasar, otomatis dia akan melakukan banyak penawaran. Terima kasih, Pak. Oh, berarti kalau ingin mencuri perhatian konsumen gitu ya dengan menawarkan barang yang lebih banyak gitu ya. Jadi banyak konsumen yang tahu terkait barang tersebut. Oke. Bolehlah. Ada lagi? Mungkin terakhir, Pak, dari Amanda dipersilahkan. Kondisi transportasi, Pak. Kenapa itu? Karena semakin baik fasilitas dan kondisi transportasi akan dapat memicu peningkatan pasokan atau penawaran produk kepada konsumen. Oke. Ya. Terakhir, Pak, boleh? Boleh. Kebijakan pemerintah. Masuk nggak, Pak, kalau kebijakan pemerintah merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran?
Oke, terima kasih. Itu ya kira-kira yang bisa kita identifikasi terkait dengan faktor yang mempengaruhi penawaran yang memang bisa kita rasakan sehari-hari. Nah, kembali lagi, ini sama lah ya yang saya jelaskan tadi. Cuman ini bedanya dengan permintaan. Kalau permintaan dia negatif slopnya, kalau penawaran slopnya positif. Itu dari mana? Tentu saja dari sini. Oh, ini kelewat tadi ya, kurva permintaan gitu ya. Maka semakin tinggi price-nya, maka kuantitinya juga akan semakin banyak. Artinya apa? Price-nya itu naik, kuantitinya juga ikut naik. Jadi slope-nya dia, nah ini dasarnya seperti itu dasarnya. Sama keterangannya P itu apa, Q itu apa, A itu apa, dan sebagainya. Nah, ini contoh soal, saya rasa contoh soalnya hampir sama ya dengan tadi. Pada dasarnya adalah poin pentingnya kita bisa mengidentifikasi lah. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi ini, maka kita tinggal cemplung-cemplung aja di rumus. Kenapa rumus ini relatif lebih simple dan lebih mudah gitu. Tinggal cemplung-cemplung, kita kurangin mana yang bisa kita kurangin, lalu kita kali silang, ya, ketemulah fungsinya. Setelah ketemu fungsi, kita juga bisa merubah dari fungsi Q atau mungkin bisa dari fungsi P. Tapi kembali lagi bahwa pada saat menentukan permintaan dan penawaran, fungsinya ya harus sama. Kalau permintaan membahas Q, ya penawaran juga harus Q, dan seterusnya. Kira-kira itu. Nah, ini contoh keseimbangan pasar ya. Keseimbangan pasar itu terjadi di mana antara perpotongan antara supply and demand, gitu ya, dari fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Nah, titik ini yang disebut titik equilibrium, gitu, di mana harga dan jumlahnya memberi adanya potongan garis itu. Jadi ini keseimbangan pasar. Nah, ini yang biasanya yang terbaik yang terjadi di pasaran. Jadi kita bisa menggabung. Nah, penggabungannya menggunakan oke, saya belum tulis. Oh, ada contohnya. Jadi ini. Nah, contohnya seperti ini contoh soalnya. Kita sudah tahu nih fungsinya. Ada dua ya, fungsi permintaan dan penawaran. Yang kita ambil pokok depannya sama-sama P, gitu ya. Tetapi di sini di contoh soal dirubah lagi menjadi Q. Gitu. Kalau dirubah lagi kan angkanya juga akan berubah. Tetapi pada hakikatnya nggak dirubah pun nggak apa-apa. Hasilnya juga akan sama. Nah, untuk keseimbangan pasar, rumusnya di sini QD sama dengan QS. Ya. Jadi permintaan sama dengan penawaran. Setelah kita masukkan di sini, kita pindahkan ke kanan ke kiri, lalu kita ketemu nilai P-nya yaitu sebesar 7, maka tinggal kita masukkan nilainya 7, maka jumlah kuantitinya akan terlihat yaitu 8. Nah, nilainya ini 8 dan 7 berasal dari keseimbangan pasar yang kita cari. Nah, kira-kira itu. Ada pertanyaan dulu? Saya rasa ini masih awal, saya yakin kalian masih ingat lah tentang permintaan dan penawaran. Nah, di keseimbangan pasar itu ternyata ada perubahan, ada pergeseran keseimbangan pasar. Ya, apa yang menjadi penyebab keseimbangan pasar itu ya lagi-lagi ada harga. Atau kalau yang berubah itu faktor-faktor ceteris paribus, ya, faktor lain seperti di sini diterangkan teknologi, sisi penawaran, pendapatan, permintaan, maka keseimbangan tidak kembali pada titik awal. Nah, ini contohnya. Ini adanya perubahan keseimbangan pasar karena ada perubahan permintaan.
D1 ini adalah keseimbangan awalnya. D1 ini keseimbangan awal gitu ya. Dia bisa berubah, bisa ke kanan atau mungkin ke kiri karena terkait dengan permintaan. Nah, permintaan itu terkait dengan apa? Terkait dengan kuantitinya. Pada saat kuantitinya itu meningkat, maka tentu saja dia akan bergeser ke kanan yang berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah barang dan jumlah harga gitu ya pada saat terjadi keseimbangan pasar itu sendiri. Tetapi apabila dia bergeser ke kiri, kita bisa lihat di sini, maka keseimbangan juga akan turun, berpengaruh juga terhadap price dan quantity-nya. Jadi ini lebih ke masyarakat ya. Masyarakat ini perubahan permintaan. Contohnya seperti apa gitu. Tiba-tiba krisis atau mungkin tiba-tiba COVID ini. Banyak banget usaha yang gulung tikar gitu ya. Usaha yang gulung tikar. Artinya apa? Mereka sudah nggak ada pembeli. Jumlah yang dibeli juga sudah sedikit. Maka mereka juga tidak bisa menawarkan harga yang tinggi gitu. Jadi keseimbangannya akan turun sesuai dengan perubahan permintaan. Next. Nah, ini terkait penawaran. Nah, penawaran ini karena arahnya lebih ke produsen, maka saat dia bergeser ke atas atau ke kiri gitu ya. Ini di awalnya nih. Ya. Saat dia karena dari kita fokusnya dari produsen, maka dia menaikkan harga akan berakibat dengan penurunan jumlah kuantitinya. Ini ceteris paribusnya sudah digunakan. Apa yang menyebabkan kenaikan harga? Contoh yang diungkapkan teman kalian tadi, misal bahan bakunya itu naik, ya, gitu ya. Mungkin bisa juga dia menggunakan teknologi baru. Jadi sengaja jumlahnya tidak diperbanyak supaya apa? Supaya dia cepat mengembalikan dulu harganya. Modal dia, pengeluaran modal untuk pengembangan teknologi. Tetapi pada saat nanti modalnya sudah banyak, modalnya sudah kembali, maka karena teknologinya sudah bagus, dia bisa juga kembali ke sini. Dia menurunkan harganya dan meningkatkan jumlah penawarannya. Nah, ini kalau kita ambil ceteris paribusnya di bidang teknologi. Jadi ini strategi juga sebenarnya. Mungkin kalian juga pernah merasain ya, kalau awal-awal suatu produk muncul itu mahal. Tapi lambat laut ya, produk itu semakin murah, jumlahnya semakin banyak. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini ada surplus produsen dan surplus konsumen. Apa itu surplus produsen? Apa itu surplus konsumen? Kalau surplus konsumen itu terkait dengan kemampuan bayar seorang konsumen. Saat seorang konsumen itu mampu membayar atau dia suatu produk itu saya mau deh bayar itu, ya, bayar itu 100.000 dan padahal bukunya hanya murah. Di sini dijelaskan bukunya hanya bukunya hanya 60.000, tapi dia mau kalau ada pun bayar 100.000 apa-apa, maka dia sisa 40.000, namanya itu surplus konsumen. Nih posisinya di sini. Tetapi pada saat adanya perbedaan antara jumlah minum yang disediakan atau ditawarkan oleh produsen untuk sebuah produk dengan jumlah sebenarnya yang diterima konsumen gitu, maka itu disebut surplus produsen. Artinya apa? Jumlah minimum ini sebenarnya minimum
yang diproduksi oleh konsumen, produksi oleh produsen, ya. Barang-barang yang diproduksi oleh produsen. Karena ada perbedaan di situ, adanya perbedaan jumlah antara yang ditawarkan dengan permintaan si konsumen juga, itu mengakibatkan surplus. Gitu. Sebenarnya ini lebih ke arah kerugian si produsen juga, gitu. Karena adanya perbedaan tersebut. Misalnya si produsen menghasilkan produk sebanyak 100.000, ternyata konsumen itu nggak butuh produk sebanyak 100.000, hanya butuh sebanyak 50.000, yaitu surplus. Namun kembali lagi itu akan merugikan si produsennya. Oke, nah ini terkait dengan pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Nah, kita ketahui bahwa pajak itu akan meningkatkan harga, ya. Pajak itu akan meningkatkan harga. Nah, kalau kita lihat di bagian harga dari 10.000 berubah menjadi 11.500 akan berdampak pada perubahan jumlah rokoknya. Nah, kalau pada saat adanya pajak ini, maka dia dinyatakan dengan nilai positif karena adanya jumlah penambahan harga. Nah, penerapan pengaruh pajak ini terhadap keseimbangan pasar bisa dilihat dari sini. Pajak mempengaruhi harga unit produk suatu yang dijual, gitu ya, karena ada pajak. Gitu. Nah, ini ada P terkait dengan price-nya dan kuantitinya. Setelah harga naik sebanyak 3.000, ya, karena ini kaitannya dengan price atau harga, maka diubah terlebih dahulu ke price, gitu. Nah, sifatnya pajak itu adalah positif. Maka setelah adanya peningkatan pajak akan adanya fungsi yang baru. Di sini awalnya fungsinya hanya P sama dengan Q min 5.000, setelah adanya pajak berubah menjadi P sama dengan Q min 2.000. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengaruh pajak itu hanya diterapkan dengan atau di fungsi penawaran. Subsidi juga sama. Segala sesuatu yang mempengaruhi suatu fungsi yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran, yang berubah itu hanya penawarannya saja. Permintaan akan tetap, karena kayak pajak itu kan pajak yang menanggung. Sebenarnya yang menanggung adalah si konsumennya. Jadi, iya benar. Pajak itu sebenarnya yang nanggung konsumen, tapi secara pelaksanaan, secara undang-undangan pajak itu yang nanggung sebenarnya produsennya. Oke, nah ini untuk perubahan ya, perubahan fungsinya apabila ada penerapan pajak di situ. Nah, ini pergeserannya. Ini subsidi ya. Nah, pengaruh subsidi pada keseimbangan. Kita tahu subsidi artinya adanya potongan harga. Kalau subsidi berarti sifatnya negatif. Gitu ya. Nanti perubahan di fungsi penawaran ini juga negatif. Kita lihat gambarnya di sini. Pada keseimbangan awal, harganya dia 6.000. Keseimbangannya di sini dengan jumlah beras yang dihasilkan 2.500. Pada saat adanya subsidi sebanyak 200 ini akan mengakibatkan keseimbangan yang baru. Keseimbangan barunya dia bergeser ke sini. Artinya apa? Karena harganya turun, jumlah permintaannya di situ juga akan bertambah. Oke. Nah, di sini adanya penerapan pengaruh subsidi pada keseimbangan. Nah, kalau yang ini belum terjadi keseimbangan pasar ya.
karena tidak ada perpotongan antara garis demand dan garis supply. Walaupun diperkirakan bahwa di harga 5.600 bisa juga menghasilkan 2.500 jumlah berasnya. Tapi ini bukan keseimbangan pasar karena dia tidak terpotong oleh garis supply dan demand. Ini contohnya, contoh soal dari dampak subsidi. Tadi karena dia subsidi sifatnya adalah negatif. Ini awal, fungsi awalnya P sama dengan 4I min 4.000. Karena ada subsidi, sifatnya negatif, maka dia akan berubah menjadi P sama dengan 4I min 4.400. Nah, di sini kebetulan dirubah lagi ke fungsi Q, nggak masalah. Gitu ya. Yang penting saat penawarannya fungsi Q, permintaannya juga fungsi Q. Oke, itu dulu materi pembuka kita di pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukup saja, kita akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon